Umat Tuhan, mari kembali kita berdoa. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Biarlah saat ini benar demikian, bahwa hati kami berserah penuh, dan tangan kami semua mau Engkau pegang, supaya dalam hidup ini kami tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang dapat menyeret kami, menjauhkan kami daripadamu. Tuhan tolong beri pemahaman, pengertian yang baik dan benar, supaya dengan itu kami dimudahkan melakukan firman-Mu. Pun demikian dengan hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan juga yang pakai ketika Ia menguraikan firman-Mu. Biarlah lidah bibir hamba-Mu ini menyampaikan sabda-Mu, kehendak-Mu untuk kami kini dan di sini. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan, menyimak, bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya, dengan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah diberitahu tema kita secara spesifik pada malam hari ini. Kaki yang siap atau segera lari untuk melakukan kejahatan. Kita akan membaca yang mengantar kita nanti dari Amsal juga. Amsalnya pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-18. Nanti di sana sini saya akan mengutip beberapa ayat untuk menolong menjelaskan kita tentang tema malam hari ini. Saya akan bacakan untuk kita semua Amsal pasal 6 ayat 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Sampai di sana. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ada yang sudah merasa capek seharian bekerja? Ada ya. Ada yang lutut kakinya sudah mulai lemah goyah. Enaknya membayangkan tempat istirahat kamar kita ya, selonjoran sambil memegang HP, lihat-lihat begitu ya. Ada berita apa sekarang, bersosmed. Tapi saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu ada di sini, saya juga merasakan mungkin capek keletihannya. Saya juga dari pagi tadi ada kebaktian di Mangga Besar, lalu beraktivitas dan seterusnya, ya cukup lelah secara fisik. Tapi bersyukurlah bahwa kaki kita lelah bukan karena lari mengejar kejahatan seperti tema kita malam hari ini, tapi kaki kita gunakan untuk melangkah ke rumah Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Ini adalah karunia dari Tuhan, bahwa di dalam keletihan tubuh kita masih terus mengingat Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat kembali apa yang dimaksudkan dalam Amsal 6 ayat 18b-nya ini yang menjadi pokok bahasan kita. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Apa sih maksudnya? Dalam beberapa perbandingan Alkitab, misalnya NIV, itu mengatakan kurang lebih kalau diterjemahkan, hati yang merancangkan skema jahat
kaki yang cepat bergegas menuju kejahatan. Itu dari NIV. Kalau dari King James Version, jadi KJV itu mengatakan hati yang merancangkan imajinasi jahat, kaki yang cepat berlari menuju kejahatan. Ini artinya apa sih? Kaki yang segera mewujudkan, sebetulnya melangkah untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat itu. Dalam Alkitab ada enggak ya contohnya? Kaki yang segera beranjak melakukan kejahatan itu. Ada enggak dalam Alkitab contohnya? Kok saya menemukannya misalnya dalam Injil Lukas pasal 22 ya. Injil Lukas pasal 22 ayat 3 sampai dengan 6 itu tentang si pengkhianat itu. Siapa? Yudas Iskariot. Lukas 22 ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-6 itu dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudara-saudara, ini lagi ngapain sih? Sehingga Yudas itu kemudian pergi, angkat kaki, beranjak. Apa yang terjadi sebelumnya? Sebelumnya yang terjadi adalah, kalau di perikop lain, di Injil lain, itu sebetulnya mereka sedang bersekutu dengan Tuhan. Intens, sedang dalam pembinaan, sedang dalam akhir-akhir karya Tuhan Yesus. Supaya mereka dapat melanjutkan tugas pekerjaan Yesus itu. Namun ini beranjak pergi. Memang benar disebabkan maka masuklah iblis ke dalam diri Yudas itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, orang yang tiap hari bisa pembinaan, bisa mengikuti acara-acara gereja, bisa hadir di sini, belum tentu bebas dari godaan iblis setan itu. Kurang apa Yudas kalau dibandingkan dengan kita? Anda bersekutu, berkumpul di sini, tiap hari ada pendeta, tiap hari mungkin bisa memuji memuliakan Tuhan. Coba dibandingkan dengan Yudas yang langsung dipimpin oleh Yesus sendiri. Itu kan tidak bebas, tidak steril dari godaan, dari bisikan si jahat itu. Yang segera mengangkat kaki, meninggalkan persekutuan, lalu bersekutu dengan siapa? Dengan para pembenci Yesus itu, dengan kuasa kegelapan itu. Jadi kalau demikian, betapa kita harus waspada, betapa kita harus berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus,
Lalu apa yang bisa menolong kita untuk terbebas dari itu? Untuk tidak melakukan tindakan kejahatan. Tadi di ruang sana saya berbincang-bincang gitu ya dalam persiapan. Temanya kaki yang segera lari menuju kejahatan. Cara mengatasinya? Ya gampang aja, potong aja kakinya. Kan gak ada kaki lagi yang bisa bawa tubuh untuk lari melakukan kejahatan. Apakah begitu? Terus kita mengatakan, oh itu kayak teman kita di seberang aja. Kalau mencuri dipotong tangannya, kalau apa dipotong dan seterusnya. Apakah selesai dengan itu? Saudara-saudara, ada juga ayat yang seperti itu. Kalau kita buka Markus pasal 9 ayat 45 misalnya ya. Kita buka-buka ayat ya. Markus pasal 9 ayat 45 dikatakan apa? Ini jelas loh ayatnya. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Ya kan? Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Suruh penggal. Yesus serius enggak sih ngomong begini? Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian serius enggak? Di atasnya kalau matamu menyesatkan cungkillah. Tanganmu berdosa menyesatkan engkau, penggalah. Kakimu sekarang penggal. Kalau serius kok enggak ada orang Kristen yang melakukannya ya? Atau orang Kristen semua suci semua? Enggak ada seperti ya mata yang sombong gitu, tangan penumpah darah yang kemarin kita bahas. Enggak ada kaki yang bisa menyesatkan, membawa tubuh melakukan yang jahat. Saudara-saudara, apakah selesai ketika orang sudah tidak punya kaki lagi lalu ia bisa melakukan yang jahat? Tidak melakukan lagi yang jahat, tidak pergi untuk berbuat jahat lagi. Apakah selesai? Apakah orang yang karena kecelakaan, mungkin karena lahirnya dari sana begitu, sudah tidak punya kaki lagi lalu kemudian tidak bisa berbuat jahat lagi? Apakah orang ketika sudah tidak punya tangan lagi kemudian ia tidak bisa menumpahkan darah? Atau tema yang lalu ketika orang sudah tidak punya mata penglihatan lagi, apakah orang itu tidak bisa arogan, sombong? Bisa enggak? Tetap bisa. Lalu apa artinya perkataan Tuhan Yesus ini? Nah kalau kita cermati, ini yang disebut dengan retorika reductio ad absurdum. Bahasa Latinnya begitu. Apa itu reductio ad absurdum? Sebetulnya Yesus mau mengajak di situ orang untuk kembali kepada nalarnya yang seringkali absurd. Yesus mengajak berpikir menelaah sebuah argumen sehingga akan memunculkan pijakan yang sebetulnya keliru. Absurd itu ke permukaan yang gak bisa dipertahankan. Ketika Yesus suruh penggal tangan, cungkil mata, penggal kaki, itu seolah-olah mau mengatakan apakah dengan itu kemudian orang tidak bisa lagi melakukan atau berbuat jahat. Ternyata bisa. Ternyata bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Inilah yang disebut dengan teknik mengungkapkan sesuatu yang tidak pas, tidak betul. Tidak benar kalau orang itu dipenggal kakinya lalu ia tidak lagi bisa lari untuk melakukan kejahatan. Nah saudara-saudara, kalau begitu apa artinya ini? Ini masih
Nyambung dengan tema yang kemarin. Ayat 18 ini tidak bisa kita penggal dengan kaki yang berlari untuk melakukan kejahatan saja. Tapi harus kita lihat konteks hubungannya. Masih ada hubungannya kait-mengait dengan yang kemarin. Ini adalah anak kalimat dari hati yang membuat rencana-rencana yang jahat itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ya mungkin kalau ada singgungan di sini saya pikir nggak menjadi masalah dengan apa yang kemarin kita bahas. Kita lihat kembali ya, kalau dalam kitab Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-18, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, itu dampaknya akan segera membuat kaki itu cekatan ya. Segera lari untuk mewujudkannya, melakukan tindakan kejahatan itu. Kaki ini hanya sebagai alat saja yang mengendalikan hati pikiran kita, merancangkan itu. Maka Yesus di dalam Matius 15 ayat 19, ya tadi saya mengatakan kita bolak-balik ayat ini ya. Matius 15 ayat 19 di situ mengatakan apa? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Asalnya dari mana? Dari hati. Kalau hati tidak dibereskan, kita tidak punya tangan, tidak punya kaki, akan tetap punya pikiran yang jahat. Kita masih bisa dengan kreativitas kita melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang jahat. Selama hati kita masih dikungkung oleh perbuatan, oleh keinginan jahat, penjara sekalipun, pembatasan-pembatasan tertentu, itu tidak akan bisa menghalangi. Kita masih bisa menyaksikan ada bandar narkoba yang di penjara bisa masih mengendalikan bisnisnya, kejahatannya. Kita masih bisa melihat ada orang yang mungkin sudah tidak berdaya, tetapi bisa menggerakkan orang lain untuk balas dendam, untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan dan seterusnya. Jadi hati yang harus dibereskan. Nah kalau begitu, apa yang harus dan perlu kita lakukan? Kalau pada akhirnya tubuh kita ini anggota-anggotanya hanya sebagai Allah. Jadi saudara-saudara, maka kelirulah kalau orang berpikir mengatakan kalau berbuat mencuri, penggal tangannya, melakukan perbuatan jahat, penggal kakinya. Orang yang memperkosa kebiri aja. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah selama hatinya itu belum disentuh, belum berubah. Nah saudara-saudara, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya mengendalikan ini? Saya bayangkan kan kaki kita seperti mobil lah. Kita mau bawa kemana tergantung sopirnya yang mengendalikannya itu. Kita mau melanggar lalu lintas, ia ditentukan oleh sopirnya. Tidak bisa mobil itu jalan sendiri. Oh mungkin sekarang mengatakan teknologi Google Drive dan seterusnya bisa melakukan itu. Tapi ada tetap manusia di belakangnya yang mengendalikan itu. Saudara-saudara, yang harusnya kita perhatikan dengan cermat, dengan baik adalah yang pertama-tama berdoa. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 22 ayat 40.
Lukas 22 ayatnya yang ke-40 di situ mengatakan, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Untuk mengendalikan hati kita yang kadang liar, yang kita juga sulit untuk mengendalikannya. Berdoalah. Saya rasa kemarin kita ibadah diingatkan lagi. Doa sebagai karantina jiwa. Mengkarantina. Dalam arti tertentu mungkin negatif. Mengasingkan diri dan seterusnya. Tetapi yang positif adalah betul-betul memurnikan kita. Berdoa di dalam ketekunan kita. Seperti yang ibu bapak lakukan sampai hari ini. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Betul-betul memurnikan diri kita. Doa bukan hanya sekedar alat untuk meminta. Minta ini, minta itu, sukses, berhasil, dan lain sebagainya. Tapi pertama-tama mestinya kita minta kepada Tuhan untuk memurnikan hati kita. Menjernihkan motivasi kita. Untuk membersihkan dari anasir-anasir yang tidak baik. Benih-benih jahat. Ingatlah ketika Tuhan mengumpamakan bahwa kita ditaburkan atau ditaburi firman Allah dalam hati kita. Pada saat yang sama iblis juga menabur benih-benih ilalang. Akan tumbuh yang sama. Disinilah kita punya perhentian. Untuk bersama-sama membersihkan diri kita di dalam doa yang serius. Yang sengaja. Dan kita beri waktu, beri tempat untuk itu. Tama-tama berdoa. Dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian ajaklah diri kita sendiri. Mungkin ini terasa aneh. Kok ngajak diri kita sendiri? Saya belajar banyak dari kitab Mazmur. Ternyata ilmu psikologi modern juga mengakui ini ya. Bahwa manusia itu diberi keunggulan oleh Tuhan, bukan hanya ia makhluk yang bisa berpikir, bisa bernalar. Bukan hanya manusia itu makhluk yang bertanya. Ya kan kita adalah manusia makhluk bertanya. Kalau hewan gak perlu nanya. Kalau anjing mau kawin gak tahu itu ada anjing perempuan yang lain, gak tanya ini kamu pasangannya siapa, ya dikawin aja. Manusia kan enggak. Dia bertanya. Boleh enggak? Pantas tidak? Benar atau salah? Nah saudara-saudara, manusia selain berpikir, makhluk bertanya, tetapi juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk bisa berkata-kata dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara pernah rasakan itu? Pernah enggak kita bicara pada diri sendiri? Kalau saya sering. Saudara-saudara, misalnya kalau kita belajar dari Mazmur 57 ayatnya yang ke-9, di sana juga mencatat bahwa pemazmur itu berbicara dengan dirinya sendiri. 57 ayatnya yang ke-9 dikatakan apa? Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Dia ngomongnya sama siapa? Bangunlah hai jiwaku. Tidak ngajak orang lain. Tetapi ia berbicara kepada dirinya sendiri. Dan ini makin kaya kalau kita lihat juga misalnya dalam Mazmur 103. Mazmur 103 itu kita kalau membaca ini atau mendaraskannya mungkin terlalu biasa. Tapi ketika saya renung-renungkan kan ada sesuatu yang
yang aneh dan luar biasa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, katanya. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan seterusnya. Dia mengajak, bangunlah hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia mengajak kepada jiwanya, dirinya. Jadi kalau ibu bapak sekalian tidak ke gereja dan kemudian kita mengatakan, habis sih nggak ada yang ngajak-ngajak saya. Tim pelawatannya lewat saja kalau lewat rumah saya. Pendetanya nggak melawat, ulang tahun saya nggak disebut, nggak didoakan dan seterusnya. Saya nggak diajak-ajak pelayanan. Kita menyalahkan pihak lain. Padahal yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri adalah diri kita. Bangunlah hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Harusnya seberapa banyak Anda ngomong memotivasi diri sendiri. Dengan kalimat-kalimat yang positif, yang negatif. Bukan yang negatif maksud saya. Itu menolong Anda dan saya. Coba kalau kita lihat dalam hidup sehari-hari. Ketika Anda dicipuain, bahasa Mangga Besar itu ya. Dibohongin. Ditipu sama orang. Saya yakin di antara kita pasti kita ngomong sama diri sendiri. Pernah nggak kalau kita ditipu orang, dirugikan orang lain, kita ngomong pada diri sendiri, bodoh banget ya gua ini. Kenapa bisa dikibulin? Ketika Anda dikecewakan, kalimat apa yang kita katakan kepada diri sendiri? Saya pastikan kalimat itu negatif. Bodoh kali, sialan, kurang aja, dan seterusnya. Itulah makanan jiwa kita, gitu ya. Yang kita terus supply dengan kalimat itu. Saudara-saudara, apa dampaknya? Dampaknya adalah hati kita semakin banyak memelihara kebencian, memelihara kemarahan. Kita sulit melihat hal-hal yang positif dan seterusnya. Coba ubah. Setiap saat ketika Anda bangun pagi, katakan seperti si pemazmur, bangunlah hai jiwaku. Ucaplah syukur kepada penciptamu. Dia yang memberikan matahari bersinar, yang memberikan hari yang indah. Saya jamin, ketika setiap pagi begitu, hidup Anda akan positif. Sampai malam kita tidur lagi. Hati kita akan terpelihara, terjaga dari hal-hal yang jahat. Sehingga tidak mungkin Anda dan saya mengajak kaki ini, ayo kaki. Di situ ada sesuatu yang menyenangkan. Gak mungkin. Lalu yang berikutnya adalah terapkanlah liturgi itu bukan hanya di sini. Bukan hanya di gereja. Tapi dalam hidup Anda sehari-hari. Apa sih makna liturgi? Laos dan arkon. Laos bukan bumbu dapur ya. Laos itu adalah people. Masyarakat, kebanyakan kita semua. Argon itu pekerjaan. Pekerjaan sehari-hari. Jadi apa yang dilakukan di gereja ini model yang harus dilakukan di luar dalam hidup kita. Ini adalah pola. Ibadah hampir pasti akan dimulai dengan apa? Dengan potum. Apa itu potum? Ketika ada anak kita ditanya, "Pak, potum itu apa?" Kita jawabnya apa? Entahlah, itu gereja dari dulu emang kayak gitu.
Kita mah harus pakai potum, bukan harus pakai penyembahan dan seterusnya. Potum itu adalah penyataan. Hampir pasti kita akan mengatakan pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pengakuan terhadap pertolongan Allah. Coba kita lihat teman-teman kita sebelah. Naik bajai aja pakai potum ya. Buka pintunya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau transaksi, Bismillah. Mau motong ayam juga, Bismillah. Kita gimana? Di sini dilakukan, mestinya dalam hidup sehari-hari terjadi. Maka setiap kali melakukan pekerjaan, kita akan mengatakan pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau itu konsekuen kita lakukan, pasti kita akan terhindar dari kaki kita nih melakukan sesuatu yang jahat. Masa mau selingkuh kemudian kita potum dulu sih? Pertolonganku dari Tuhan, aku mau selingkuh, mudah-mudahan istriku jangan tahu gitu ya. Kan gak mungkin. Kita mau korupsi, potum dulu. Supaya CCTV gak kelihatan. Supaya laporan keuangan auditnya lolos. Kan gak begitu ya. Kalau potumnya sungguh-sungguh, pertolonganku dari Tuhan. Saya yakin, bahkan Hokul yakin. Kita tidak akan melakukan apa yang Tuhan benci. Kita akan melakukan, mengerjakan yang Tuhan mau. Karena apa? Pertolonganku dari Tuhan. Yang terakhir kalau saya lihat adalah berlatihlah membiasakan diri untuk berbuat baik. Sekecil apapun. Latihlah kaki kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, disitulah tebarkan cinta kasih. Sampaikan berita perdamaian. Berilah orang-orang ucapan selamat dan seterusnya. Kalau ini sudah kita biasakan, maka yang terjadi adalah hidup kita damai sejahtera. Tidak mungkin kaki ini berani-beraninya membawa bait Allah yang kudus ini untuk melakukan tindakan kejahatan. Semua terkontrol di dalam Tuhan. Nah, biarlah kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Tuhan benci. Tuhan memberkati, menolong kita semua. Amin.